Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A Pendidikan Hukum Masyarakat. Di sini kita akan sedikit berdiskusi dan men-share mengenai peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah pungutan liar. Sebelum lebih jauh untuk penjelasannya, mungkin kita akan berkenalan terlebih dahulu. Di sini ada teman saya Alpanda Parheja Monjana dengan NPM 211 Lalu ada saya sendiri Amelia Agustin sebagai koordinator dengan NPM 211000244. Lalu ada teman saya Alta Delian Pamungkas dengan NPM 211000213. Dan ada teman saya, Tia Putri Maharani, dengan NPM 211000235. Nah, di sini mungkin saya sendiri akan sedikit menjelaskan mengenai penjelasan atau pengertian pungli atau yang sering disebut pungutan liar. Pungutan liar atau pungli adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang, pegawai atau pejabat pemerintah dengan meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak berdasarkan kepada persyaratan pembayaran yang ada. Jadi, kalau misalnya teman-teman atau bapak-bapak ibu-ibu sekalian mungkin dimintai, mungkin bikin KTP terus dimintai uang dengan sejumlah yang besar, tapi ternyata di persyaratan itu atau di ketentuan pembayarannya itu sebenarnya itu cuma 50.000. Nah, dimintainya lebih dari itu. Itu bisa dinamain pungli. Mungkin penjelasan lebih lanjut bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab pungli. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seorang melakukan pungutan liar, yaitu yang pertama penyalahgunaan wewenang. Jabatan atau wewenang, seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar. Kemudian yang kedua itu ada faktor mental, karakter atau kelakuan daripada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri. Kemudian ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup, tidak sebanding dengan tugas atau jabatan yang diemban, membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungutan liar. Kemudian yang keempat ada faktor kultural dan budaya organisasi. Ini tuh budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus-menerus terhadap pungutan liar, dan penyuapan dapat menyebabkan pungutan liar seperti hal yang biasa. Kemudian yang kelima itu ada SDM yang terbatas, dan yang keenam itu sistem pengawasan yang lemah. Karena lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan, maka terjadi pungli. Selanjutnya ada contoh pungli. Yang pertama itu ada pungutan atas pelayanan surat pengantar. Kemudian ada pungutan atas pelayanan surat rekomendasi. Yang ketiga, pungutan atas pelayanan surat keterangan. Yang keempat, pungutan atas pelayanan jual beli. Yang kelima, pungutan atas pelayanan hibah. Dan yang keenam, pungutan atas pelayanan alih penguasaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dalam kasus tindak pidana pungutan liar, tidak terdapat secara pasti dasar hukumnya di dalam KUH pidana. Tetapi, meski demikian, pungutan liar juga dapat disamakan dengan perbuatan pidana penipuan, pemerasan, serta korupsi yang diatur dalam KUH pidana, yakni pasal 368 KUH pidana, pasal 415 KUH pidana, pasal 418 KUH pidana, dan pasal 423 KUH pidana. Adapun penegakan terhadap pungli, yakni apabila aksi pungli dilakukan dengan cara kekerasan secara paksa atau premanisme, maka pelaku dapat dijerat dengan pasal 368 KUH pidana yang mengancam pelaku dengan pidana pemerasan dan dapat dipidana paling lama 9 tahun. Sementara apabila aksi pungli dilakukan oleh pegawai negeri, maka dapat ditindak sesuai dengan ketentuan pasal 423 KUH pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. Penindakan bagi pegawai negeri yang
terbukti melakukan pungli, selain diatur di dalam pasal 423 KUH Pidana, juga dapat ditindak dengan pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, setelah dijelaskan pengertian, faktor, contoh, dan dasar hukum, kemudian penegakan hukum, di sini ada cara mengatasi pungutan liar. Apa saja? Yang pertama, meningkatkan pelayanan publik berupa memangkas waktu pelayanan serta memangkas jalur birokrasi. Juga memberlakukan sistem anti-queuing system. Juga memasang tarif yang berlaku terkait dengan pembayaran pelayanan secara jujur dan transparan. Yang kedua, dengan mengedukasi masyarakat dalam bentuk kampanye publik untuk tidak memberi tips kepada petugas pelayanan. Yang ketiga, mengantri dengan tertib untuk mendapatkan pelayanan. Yang keempat, kontrol dari atasan langsung yang lebih sering. Dan yang terakhir, terdapatnya inspeksi atau tidak secara berkala dari pihak atasan. Mungkin sekian yang bisa kita jelaskan mengenai pungutan liar dari kawan-kawan semua. Mungkin ada pertanyaan, bisa disampaikan, silakan. Apakah ada pertanyaan? Diam aja berarti saya anggap kawan-kawan semua sudah memahami apa yang kita jelaskan untuk diskusi dan sharing mengenai pungutan liar hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.